Assalamualaikum, halo bos. Seperti yang kita duga bahwa kasus Duren 3 atau kasus Irjen Sambo itu bukan episode terakhir, yang kemarin ini masih episode awal. Sekarang episode berikutnya akan terus bermunculan dan akan muncul juga, akan ditersangkakan juga orang-orang baru, ya, baik itu jenderal atau perwira atau mungkin bawahannya yang lain. Pasti akan ada tersangka-tersangka baru karena ternyata kasus Sambo ini seperti fenomena gunung es, yang Sambo jadi tersangka itu hanya puncaknya saja, di bawahnya itu sangat besar dan akan menelan banyak korban. Nah, yang terbaru adalah dijadikan tersangkanya Brigadir Jenderal Agus Budiarto. Agus Budiarto adalah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri. Jadi dia yang menangani pemeriksaan TKP, lalu mencari bukti-bukti yang bisa masuk ke laboratorium forensik untuk diteliti dan sebagainya. Itu dijadikan tersangka dan sekarang ditahan dalam tahanan khusus atau sel khusus di Makobrimob Kelapa II. Ini lucu, di kasus Brigjen ini ada guyonan bahwa sekarang itu ada dua jenis buah yang sangat terkenal, yaitu yang satu buah kelapa, yang satu buah duren. Karena kasusnya terjadi di Duren 3 dan penahanan para jenderal dan perwira itu masuk ke Makobrimob di Kelapa II. Itu guyonannya. Selain Agus Budiarto, mungkin nanti akan muncul tersangka-tersangka baru, entah siapa, tapi kok kita meyakini bahwa ini masih panjang kasus ini. Apalagi setelah isu pelecehan seksual terhadap istri Sambo, yaitu Putri Chandrawati, ternyata dimentahkan oleh Bareskrim Polri dan dinyatakan tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan itu, sehingga laporan Putri Chandrawati ditutup. Lalu Sambo masih tetap berkilah bahwa itu adalah untuk membela marwah keluarga karena istrinya dilecehkan. Itu pun ternyata terpatahkan dan akhirnya sudah tertutup. Itu artinya kalau memang Polri pengen menangani secara tuntas, Putri pun mestinya jadi tersangka karena dia memberikan laporan palsu. Nah, ini luar biasa. Selain menjerat beberapa jenderal ini, di balik kasus ini motifnya juga masih ditutup-tutupi. Bareskrim Polri mengatakan tidak akan membuka motif pembunuhan Brigadir J. Sementara Mahfud MD, Menko Polhukam, membuat sinyal-sinyal kecil yang menarik perhatian netizen, yang akhirnya menjadi bola liar yang memunculkan spekulasi-spekulasi liar di kalangan masyarakat. Karena Mahfud MD mengatakan bahwa kasus ini bukan konsumsi, ini konsumsi orang dewasa. Jadi sangat sensitif dan merupakan konsumsi orang dewasa. Nah, ini sama netizen dioncei, ditafsirkan macam-macam. Apalagi belakangan dalam perbincangan dengan Deddy Corbuzier di podcastnya, Mahfud mengatakan bahwa selain untuk orang dewasa, kasus ini juga menjijikkan. Lalu muncul spekulasi macam-macam. Bahkan ada spekulasi ini kaitannya dengan jeruk makan jeruk atau LGBT dan sebagainya, nggak tahu lah, itu nanti urusan polisi untuk mengungkapnya. Tapi motif dari kasus itu mestinya memang harus diungkap sekarang daripada berkembang isu-isu liar di kalangan masyarakat dan netizen. Buka aja, karena sekarang juga kayak si Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J, itu secara berani mengatakan bahwa kasus ini tidak hanya sekedar pembunuhan biasa, tapi karena terkait dengan isu-isu kegiatan haram di lingkungan Polri.
Misalnya isu tentang perlindungan terhadap para pelaku perjudian, bandar-bandar judi online dan sebagainya, narkoba dan sebagainya. Ini kan meresahkan, justru malah akan merusak nama Polri kalau dibiarkan begitu. Jadi sebaiknya memang Pak Listio Sigit membuka aja kasus ini, motifnya apa. Kalau daripada netizen mencari motif sendiri yang mungkin malah keliru. Dan yang kedua, ini kesempatan momentum baik bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk cuci piring. Sekalian dicuci yang bersih piringnya sehingga dipakai untuk makan makanan yang baru itu lebih enak. Dan yang tetap saya ingatkan adalah tolong buka lagi kasus penembakan 6 syuhada FPI pengawal Habib Rizik. Buka dan bongkar siapa tersangkanya, siapa dalangnya, karena sampai sekarang masyarakat tidak percaya kalau itu terjadi tembak-menembak. Apalagi tersangkanya, terdakwanya 2 orang dibebaskan oleh pengadilan karena dianggap membela diri. Daripada nanti mubahalah Habib Rizik dan 6 orang tua ke-6 korban itu bergulir dan mencari korban-korban baru, lebih baik sekarang aja dibongkar dan kalau perlu kepolisian minta maaf lah kepada para korban. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.